Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghindari hal-hal yang samar, yaitu syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka ia hampir jatuh ke dalam yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan sekedar larangan tetapi peringatan epistemologis tentang pentingnya kehati-hatian moral dalam menjalani kehidupan. Dalam istilah logika ini disebut dengan prinsip Sadd al-Zariyah, yaitu menutup segala pintu menuju kehancuran. Meskipun belum tentu kehancuran ini telah terjadi, itulah kecerdasan preventif yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syubhat adalah wilayah abu-abu antara halal dan haram. Ia tidak terang tapi juga tidak gelap. Namun justru disitulah ujian intelektualitas dan integritas seorang muslim diuji. Orang berilmu bukan hanya tahu apa yang haram, tapi mampu membaca tanda-tanda bahaya sebelum jatuh dalam jurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat analogi yang amat rasional. Ibarat pengembala yang mengembala di sekitar wilayah larangan, hampir saja ia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam logika hukum, ini mirip zona larangan di sekitar batas negara. Anda boleh berjalan mendekatinya, tapi semakin dekat, semakin besar risiko pelanggaran. Maka Rasulullah SAW tidak sekadar memerintahkan kita menjauhi haram, tapi juga menjauhi yang mendekatkan kepada haram. Inilah prudensial etik ketika kehati-hatian yang menjadi pondasi akhlak luhur. Ketika dunia hari ini mengaburkan batas nilai, syubhat menjadi budaya, orang mulai terbiasa beralasan, kan belum tentu ini haram. Inilah bahaya relativisme moral. Padahal Islam mendidik kita untuk memiliki kejernihan nurani, yaitu agar selalu waspada sebelum jatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri hadis ini dengan kalimat yang sangat filosofis. Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Tapi jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hati di sini bukan sekedar organ biologis, tapi pusat keputusan moral. Ketika hati bersih, ia akan memberi alarm terhadap syubhat. Tapi jika hati mati, semua akan terlihat biasa. Semua dianggap boleh. Maka menjaga hati adalah menjaga akar integritas. Di zaman banjir informasi, gray area semakin luas. Maka yang kita butuhkan bukan hanya ilmu, tapi kebijaksanaan atau hikmah dan ketegasan prinsip. Jangan hanya bertanya, boleh tidak ini? Tapi naikkan kualitas pertanyaan. Apakah ini mendekatkan kita pada keridhaan Allah? Hiduplah dengan prinsip, bukan dengan kompromi. Karena Allah tidak menilai seberapa banyak yang engkau kerjakan, tetapi seberapa bersih niat dan jalanmu menujunya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat, karena selalu berjalan di atas cahaya ilmu dan keteguhan hati. Wallahu a'lam bishawab.